Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan mengupas data-data keketatan di kampus yang legendaris ya di Kota Bandung, ITB, Institut Teknologi Bandung, untuk jalur SNPT atau jalur tulis melalui skor UTBK tahun 2024. ITB setiap tahun itu banyak dipilih oleh mahasiswa yang ingin men-challenge dirinya apakah bisa menjadi salah satu mahasiswa ITB, karena ITB terkenal kampus yang sulit untuk ditembus dan harus punya skor UTBK yang sangat tinggi. Tiap tahun skor-skor tertinggi UTBK itu biasanya berasal dari ITB. Nah, kita akan lihat profil ITB untuk 3 tahun terakhir, kira-kira berapa jumlah pendaftar dan berapa kuota yang diterima. Ya, di layar ini sudah saya munculkan ya, di SBMPTN 2021 yang mendaftar itu 20.184, kursi yang disediakan hanya 1.581 sehingga peluangnya 7,83%. Tahun berikutnya 2022 yang mendaftar 15.680, yang lolos 1.716 sehingga angka peluangnya 10,94. Tahun kemarin di SNPT 2023 yang mendaftar itu 15 ribuan, yang lolos 1.793 sehingga angka peluang lolosnya 11,95. Tahun ini dengan kuota yang cukup lumayan 1.700 ya. Kira-kira pendaftarnya berapa kalau menggunakan angka 3 tahun terakhir ya kisaran mungkin 15 ribuan, sehingga ya peluangnya 11 sampai 12%. Tapi yang berani mendaftar ITB itu anak-anak yang memang punya modal skor UTBK yang tinggi. Makanya teman-teman, eh, kalau memang ingin memilih ITB, pastikan eh, punya skor UTBK yang cukup menjanjikan sehingga teman-teman masih bisa bersaing. Nah, konsep ITB itu agak berbeda dengan kampus-kampus yang lain karena di tahun pertama itu masih dalam format fakultas ya. Baru nanti di tahun-tahun berikutnya mereka memilih prodi peminatan. Makanya prodi-prodi yang ditampilkan itu dalam bentuk fakultas ya atau sekolah di istilah ITB. Jadi di layar ini eh, 5 fakultas atau 5 sekolah yang paling ketat gitu ya. Yang pertama Sekolah Teknik Elektro dan Informatika. Untuk yang peminatan komputasi stay itu di angka 2,34 ya. Kemudian ada SBM 2,5, kemudian Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan FTTM itu 4,61. Kemudian SAPPK Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan itu 4,62 dan Sekolah Farmasi 5,16. Peminatnya luar biasa ya, semuanya ribuan. Kuotanya memang terbatas, paling banyak yang FTTM ya 127, tapi ini memang nanti akan dipecah menjadi peminatan-peminatan di tahun kedua kalau tidak salah. Nah, eh, dari data ini kelihatan ya teman-teman, nanti kalau memilih ITB itu paling tidak ada yang langsung bisa memilih peminatan atau ada yang masih dalam bentuk fakultas atau sekolah. Berikutnya ada Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan yang di kampus Cirebon ya, FTTM dengan kode C gitu ya 5,76. Kemudian Fakultas Teknologi Industri FTI yang di Cirebon 6,25 persaingannya. Kemudian Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara FTMD 7%. Kemudian Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD 7,14 dan SAPPK yang di Cirebon ya. Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan di Cirebon 7,38. Yang nomor 4 ini di kampus utama yang 4, lebih ketat yang di kampus utama dibandingkan yang di Cirebon. Berikutnya ada STI, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika yang peminatan rekayasa itu 8,09. Kemudian Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam untuk yang apa itu peminatan matematika di 8,23. Kemudian FITB Ilmu dan Teknologi Kebumian yang di Cirebon 8,74. Kemudian Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati SITH yang peminatan rekayasa itu 11,79, yang peminatan sains itu 13,11. Dan angka-angka ini menunjukkan tingkat persaingan ya. Kalau di layar satu tadi masih sangat ketat, ini sudah mulai agak longgar. Berikutnya ada yang FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian di 13,50. Kemudian
FMIPA untuk yang kelompok IPA 17,58, kemudian FSRD yang Cirebon 33,54. Nah, ini paling besar peluangnya ya, Dik. Kalau memilih FSRD itu ada yang di kampus utama dan Cirebon, yang paling ketat di kampus utama, yang di Cirebon agak longgar keketatannya di angka 33,54. Dan ini ada beberapa prodi baru ya. FTSL untuk yang sipil dan kelautan, kemudian FTSL yang lingkungan, ini prodi baru. Kuotanya cukup banyak sekali, 100 dan 58. Ada prodi baru lagi itu yang FTI yang sistem dan proses baru ini 118 kuotanya sangat besar teman-teman, ini peluang untuk bisa lolos. Kemudian yang FTI untuk rekayasa industri, kemudian SETH yang di kampus Cirebon, kemudian yang SBM juga membuka di kampus Cirebon tapi kuotanya hanya 15. Nah, prodi-prodi baru ini bisa dijadikan sebagai alternatif pilihan untuk teman-teman bisa memiliki peluang yang lebih besar lolos dibandingkan harus berjuang memilih prodi-prodi di kampus utama. Kampus Cirebon ini mulai membuka prodi-prodi yang hampir mirip dengan kampus utama, tetapi tidak kalah karena mungkin dosennya hampir sama ya. Dan ini teman-teman bisa dijadikan sebagai rujukan atau acuan untuk memilih SNBT tahun 2024. Semoga data ini membantu dan bermanfaat. Tetap semangat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.